Apa sih sebenarnya akar adventif itu? Akar adventif merupakan akar yang pada umumnya dapat ditemukan di atas permukaan tanah. Akar ini merupakan modifikasi dalam struktur tumbuhan dalam menanggapi stimulus atau faktor eksternal. Selain itu, akar adventif dapat membantu tumbuhan berkembang biak secara aseksual atau secara vegetatif. Pada umumnya, akar adventif tumbuh dari jaringan akar lain sehingga menimbulkan adanya jaringan akar lain. Namun, ada beberapa keadaan khusus tertentu di mana akar dikembangkan dari jaringan non-akar seperti batang, cabang, bahkan akar yang lebih tua. Nah, ini merupakan contoh gambar dari akar adventif. Akar adventif memiliki beberapa fungsi bagi tumbuhan. Berikut fungsi-fungsi akar adventif tersebut. Yang pertama, untuk menyerap mineral dan air. Akar adventif adalah akar, maka fungsi utama mereka adalah untuk menyerap mineral dan air. Selain menyerap mineral dan air, akar adventif juga menghisap nutrisi dan kelembapan dari tanah. Yang kedua, untuk penyebaran spesies. Akar adventif sangat penting untuk penyebaran spesies. Contohnya, hutan bakau menyebar dengan adanya akar adventif yang tumbuh batang baru dari tumbuhan induk. Yang ketiga, sebagai pilar dan dukungan. Pada pohon-pohon besar seperti pohon beringin, akar adventif menjadi pilar untuk memberi dukungan struktural bagi pohon. Dalam jagung, akar ini juga memberi dukungan agar bisa mencapai nutrisi dan menyerap air. Untuk menyebarkan tanaman menggunakan stek. Pada umumnya, ahli perkebunan menggunakan perkembangan akar adventif untuk penyebaran tanaman menggunakan stek. Yang kelima, untuk menyimpan cadangan makanan. Pada beberapa tanaman seperti ubi, kentang, dan wortel, akar ini digunakan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, jenis-jenis akar adventif. Yang pertama, ada akar gantung atau akar udara. Yang kedua, ada akar lutut. Yang ketiga, ada akar tunjang. Yang keempat, akar lilit. Yang kelima, akar papan. Yang keenam, akar napas. Yang ketujuh, akar kontraktil. Yang kedelapan adalah akar parasit. Sebenarnya, masih banyak jenis-jenis dari akar adventif itu sendiri. Nah, pada pembahasan kali ini, kelompok kami akan membahas 4 jenis akar adventif, yaitu akar tunjang, akar gantung atau udara, akar lekat atau lilit, dan akar kontraktil. Akar tunjang. Akar tunjang atau prop root adalah akar yang tumbuh dari bagian akar bawah ke segala arah. Akar ini seolah-olah menunjang batang supaya tidak roboh. Berikut adalah contoh tanaman yang memiliki akar tunjang. Pertama ada pandan wangi atau Pandanus amarylifolius. Ada pandan duri atau Pandanus tectorius. Api-api Avicennia marina. Bakau atau Rhizopora. Akar udara atau akar gantung. Akar udara adalah akar yang berada di atas tanah, tumbuh dari bagian atas batang dan tumbuh ke arah tanah. Akar bersifat adventisius. Akar ini berfungsi untuk menyerap uap air dan gas dari udara bila telah mencapai tanah. Akar akan masuk ke dalam tanah untuk menyerap air dan garam-garam mineral. Secara umum, akar ini dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu gravitrop negatif dan gravitop positif. Berikut adalah contoh-contoh tumbuhannya. Yang pertama ada pohon beringin atau dengan nama latin Ficus benjamina. Yang kedua ada anggrek bulan dengan nama latin Phalaenopsis amabilis. Yang ketiga ada anggrek jamrut dengan nama latin Dendrobium macrophyllum. Yang keempat ada anggrek hartina dengan nama latin Cymbidium hartinahianum. Yang kelima ada pohon bakau dengan nama latin Rhizopora. Dan yang terakhir ada poison ivy dengan nama latin Toxicodendron radicans.
Oke, materi selanjutnya adalah modifikasi daun. Jadi, tidak hanya akar dan batang yang punya bentuk modifikasi, daun juga punya. Apa-apa sajakah mereka? Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah umbi lapis. Nih teman-teman pasti sudah familiar dengan ini. Contohnya adalah pada tanaman bawang merah. Disebut umbi lapis karena memperlihatkan susunan daun yang berlapis-lapis. Di sini daunnya sudah menjadi tebal, lunak, dan berdaging. Adapun bagian-bagiannya terdiri atas 4 bagian, yaitu cakram, sisik-sisik, kuncup, dan akar. Berikutnya adalah daun pembelit. Jadi seperti yang ada di materi modifikasi batang, ada juga pembelit yang terbentuk dari bagian daun. Nah, fungsinya ini adalah untuk membantu tanaman merambat. Pembelit ini bisa muncul pada tangkai daun, bisa juga di ujung daun ataupun di ujung ibu tangkai daun. Berikutnya adalah duri. Nah, jangan salah, duri pada tanaman kaktus ini adalah merupakan modifikasi dari daun. Karena tinggal di daerah yang memiliki suhu yang cukup tinggi dan kering, jadi tanaman memodifikasi daunnya menjadi bentuk jarum seperti duri untuk mengurangi transpirasi dan menghemat air untuk keberlangsungan hidupnya. Berikutnya adalah gelembung. Ini adalah bentuk modifikasi daun bagi tumbuhan pemakan serangga yang hidup di air. Dengan adanya gelembung ini, tumbuhan akan tetap berada di atas air sehingga selain mereka mendapatkan cahaya matahari, mereka juga tetap bisa tumbuh dengan baik. Dan yang terakhir adalah bentuk piala. Nah, teman-teman sudah tahu belum kalau kantong semar itu adalah bentuk modifikasi dari daunnya? Nah, di sini piala terdapat pada bagian ujung daun. Modifikasi menjadi bentuk piala ini disebabkan karena biasanya kantong semar ini hidup pada daerah yang miskin unsur hara. Jadi untuk membantu tanaman mencukupi kebutuhan haranya, dibentuklah modifikasi pada bagian daun sehingga tanaman juga bisa mendapatkan makanan atau nutrisi dari serangga yang dicernanya di dalam kantong ini. Menarik ya?